Foodies, udah siap hunting menu receh yang endes-endes belum nih? Today ada yang spesial loh, katanya ada Arjuna-Arjunanya gitu. Wih, ada yang ganteng apa gimana nih Foodies? Ganteng mana ayo sama Ricky Perdana? Ya udah daripada penasaran, hayo langsung kita samperin aja. Cus Rik! Hari ini Ricky di daerah Cempaka Putih nih. Lagi pengen nyobain tempat yang rame banget, namanya Bebek Arjuna. Kalau begitu, kita langsung masuk ke dalam, kita cari tahu kenapa Bebek Arjuna rame banget di daerah Cempaka Putih. Let's go! Oh alah, ternyata namanya Warung Bebek Arjuna tuh. Nama Arjuna ini Foodies diambil dari tokoh pewayangan yang memiliki paras tampan dan hati yang lembut. Makanya karyawan di sini laki-laki semua Foodies, unik kan? Kalau soal rasa udah pasti yahut sih karena warungnya always rame. Nah kira-kira ada menu apa aja nih Foodies? Yuk langsung aja kita intip dapurnya. Mau ngasih tahu ini ada lauknya apa aja nih Mas Arji sini? Ini ayam. Ayam paha, Burung puyuh nih. burung puyuh. Bebek. Ada bebek, oh ini bebeknya. Oke, ini Foodies ini bebeknya nih. Terus ini lele, Tahu tempe. tahu tempe, Sekarang sama dan ini yang dibakar. Jadi selain itu ada dibakar, ada digoreng. Varian lauknya beragam nih Foodies. Buat kalian yang nggak suka bebek atau ayam, tenang no worries karena di sini juga ada menu lele, gurame, sama bawal. Semua lauk tentunya udah diungkep nih menggunakan bumbu kuning spesial khas dari Bebek Arjuna. Tinggal dipilih mau dibakar atau digoreng. Kalau Ricky sih mau semuanya tuh Foodies, biar tahu gitu beda enaknya menu yang digoreng dan dibakar kayak apa sih. Untuk menu yang dibakar, Bebek Arjuna biasa menggunakan olesan kecap ini Foodies yang ditambahin sama mentega. Fungsinya untuk menambah cita rasa bakarannya tuh. Duh, pantas aja ya harumnya menyeruak ke seluruh ruangan Foodies. Jadi bikin tambah lapar deh nih. Kalau boleh tahu sehari ada berapa ekor atau potong sih? ayam 100 ekor. Ayam 100 ekor. Bebek 50. Bebek 50. Wih. Foodies, berarti bentar lagi naik haji nih. Banyak duitnya nih. Cuannya banyak ini. Tuh kan Foodies, kalau selaris manis ini mah berarti Bebek Arjuna emang recommended banget ya. Ratusan ekor ayam dan bebek ludes dalam sehari. Itu belum ditambah dengan menu lainnya loh. Untuk harga, kalian gak usah khawatir deh. Start from 11.000 aja sampai 55.000. Receh lah ya. Ini dia nih menu pilihan Ricky Foodies. Ada bebek bakar, bebek goreng, ayam bakar, ceker, dan kepala ayam rica-rica. Juga bawal goreng, gurame bakar, dan sate jeroan. Wih, ini mau mukbang apa gimana sih nih Rik? Untuk sambalnya Foodies ada dua pilihan. Ada sambal goreng dan juga sambal kecap. Duh, mending buruan aja kita cobain semua menu spesialnya para Arjuna. Biar nggak pinisirin ya kan? Bebeknya empuk banget. Bumbunya enak ya. Karena kalau biasanya kalau bebek itu kan agak bau ya, ini nggak bau, nampol. Ini asli, lazis. Ya jelas empuk Foodies karena bebeknya sudah diungkep selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Dan jenis bebek yang digunakan ini bebek hibrida yang mempunyai ukuran lebih besar ketimbang bebek lokal. Keunggulannya bebek ini tuh tekstur dagingnya tetap lembut walaupun dimasak dengan waktu yang lama. Ajib lah pokoknya. Saya mau cobain pakai sambal gorengnya. Wah! Wah, ini Foodies. Mata tadi 3 watt, nyobain sambal gorengnya. Ini dia Foodies yang bikin warung Bebek Arjuna nggak pernah sepi. Sambal goreng yang bisa bikin melek mata kita. Terlihatnya sih biasa aja, tapi sambal ini istimewa loh dan cocok banget buat cocolan menu bakaran yang rasanya gurih manis. Duh, pokoknya mah bikin mau lagi deh tuh Foodies. Jadi buat Ricky, bebek, ayam, ikan gurame bakarnya, dan sate jeroan ini, rekomen. Gak heran deh ya kalau warung Bebek Arjuna sudah memiliki 4 cabang yang tersebar di Jakarta. Semua menunya enak-enak dan gak mengecewakan Foodies. Warung ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai habis. Buat kalian yang liburan lebaran gak kemana-mana dan mau eksplor kuliner ibu kota, mumpung lagi gak macet nih, boleh banget mampir ke sini ya, karena udah makan receh approve gitu loh. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya
nggak recehan. Mau makan lagi ya? Foodies, kalian tahu nggak? Ini adalah serabi selikuran. Menu ini hanya hadir di penghujung bulan Ramadan dan dalam gelaran sebuah tradisi unik. Tradisi unik ini digelar tepatnya di Desa Penggarit di Kecamatan Taman yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam tradisi ini, semua warga saling berbagi tuh foodies. Wah, asik banget ya. Ini tuh jajanan pasar yang berbentuk bulat dan dimasak dengan tungku tradisional dan ini terkenal lezat loh foodies. Nah, dalam tradisi ini kue-kue serabinya dibagikan tuh kepada tetangga maupun saudara. Foodies, kali ini warga desa berkumpul bersama-sama nih di sebuah halaman di Bumdes Penggarit. Untuk penyajiannya foodies, bahan dasar serabi ini terbuat dari tepung beras, garam dan juga santan kelapa dan beberapa bahan lainnya. Cara masaknya pun masih tradisional banget nih menggunakan tungku dari tanah liat. Oh ya foodies, ada dua varian serabi yang disajikan. Pertama, serabi rasa gurih. Varian ini dibuat dengan campuran santan kelapa. Dan kedua, ada serabi rasa manis. Varian ini adalah hasil percampuran antara gula dan parutan kelapa foodies. Saat dimakan, wah, mantuliti banget rasanya. Nah foodies, biar makin asik nih masak serabinya, kita akan ditemani dengan alunan musik gamelan. Ayo Bu, semangat semua masaknya ya. Foodies, serabi buatan warga desa ini enak banget loh. Serabinya juga nggak keras gitu ketika digigit. Untuk racikan adonan serabinya ini juara. Dan untuk kalian penggemar rasa manis, wah ini mah sensasi melayang-layang lah kalau udah nyobain. Dari zaman dulu. Ini kan kaitannya itu biar menjalin silaturahmi kita, ya dengan saling memberi dan menerima seperti itu. Kalau rasanya serabi sih, kalau yang pakai santan seperti ini rasanya gurih. Foodies, selain berbagi makanan serabi, tradisi ini juga bermanfaat sebagai media silaturahmi. Nah ngomong-ngomong nih, kalau di sekitar tempat tinggal kalian ada tradisi lokal apa? Foodies, mentang-mentang lebaran udah lewat, pasti banyak yang balik jadi kaum rebahan nih. Soalnya liburan masih panjang. Gimana? Gak ada ide mau kemana? Eits, gampang kok. Sini, Bakar Receh kasih bocoran ya. Tempat liburan yang oke punya nih. Dikelilingi sama suasana hutan mangrove yang adem dingin. Cocok kan jadi pilihan buat libur lebaran. Tapi bukan makan receh nih namanya. Kalau kita nggak cobain kuliner di taman wisata ini yang biarpun menunya receh, tapi rasanya enggak recehan foodies. Halo Foodies, balik lagi sama aku Bara Valentino di Makan Receh Trans 7. Foodies, ini masih suasana libur lebaran dan aku mau menikmati waktu aku untuk menikmati suasana alam. Ini tempatnya bagus banget untuk healing. Jadi seperti kalian bisa lihat, aku mau cobain wisata air juga. Jadi pokoknya kalian ikutin terus ya. Ada banyak aktivitas di sini. Tempatnya bagus-bagus, ikutin terus. Pada lahan yang hampir seluas 100 hektar ini, Foodies dapat menikmati mulai dari jalan santai menyusuri hutan mangrove, disambut satwa setempat, berselfie ria, hingga mencoba beragam wisata airnya seperti berkeliling dengan speedboat ataupun kano. Wih, seru banget kan? Nah, biasanya Foodies kan aku mainnya ke pantai, laut gitu kan. Kalau kali ini aku senang banget bisa main ke laut gitu. Ternyata lebih seru Foodies, ini kalian bisa lihat. Duh, damai banget ya rasanya. Siapa sangka di balik gedung-gedung Jakarta masih ada loh tempat sehijau ini. Selain berfungsi sebagai lahan hijau dan mencegah abrasi pantai, ini cocok banget buat spot refreshing bareng sama keluarga. Setuju? Kan tadi habis jalan-jalan trekking, sekarang wisata air. Nih udah lapar banget nih Foodies. Berasa nih, udah berasa. Jadi sekarang kita nyari makan yang receh-receh. Yuk, ikutin terus ya, ikutin terus. Nah, setelah puas healing-healing, tenang Foodies, kalian gak bakal kelaparan kok. Ada banyak nih spot kuliner yang ada di sini. Salah satunya adalah food truck yang satu ini. Bakwan Malang dan Padagor. Coba kita langsung cobain dulu yuk. Halo. Kenapa Kak? Silakan. Bu, di sini Jakarta Utara. Saya kira lagi di Malang nih. Tiba-tiba saya lihat di sini ada jajan bakwan Malang dan Batagor.
Suasana ademnya emang bikin pangling ya. Apalagi ditemenin sama bakwan Malang. Wah, terus berasa ada di kota apel deh nih. Kalau yang bakwan Malang itu bedanya apa sama bakwan biasa? Kalau bakwan Malang itu ada gorengannya, sedangkan bakso gepeng itu bakso gepeng aja. Oke. Oh, ini ada bakso gepeng juga ternyata. Bakso gepeng, batagor, bakwan Malang. Saya pesan batagor, bakwan Malang, dan bakso gepeng. Tiga-tiganya, Bu. Capcus, kita bikin bakwan Malang yuk. Biarpun namanya bakwan, jangan salah kaprah dulu foodies. Di Jawa Timur mah, bakwan ini merupakan sebutan untuk bakso. Makanya di dalam bakwan Malang ini justru gak ada bakwannya ya. Berisi bihun, bakso goreng, pangsit goreng, somai, dan tahu bakso. Lalu disiram kuah yang super gurih. Ini bikin gak sabar gak sih buat buruan icip-icip. Lapar banget nih, Budis. Harumannya, dia buka apa? Bakso kuahnya langsung harumannya. Bikin di sini udah berantem nih, di dalam udah berantem nih. Sabar ya, sabar. Sebagai varian unik lainnya, di sini juga menyediakan bakso gepeng loh. Kalau biasanya bakso identik dengan bentuk bulatnya, adonan bakso ini dibentuk pipi alias gepeng. Beda dari bakwan Malang nih, dalam semangkok bakso gepeng gak terdiri dari gorengan garing ya foodies. Ibu sendiri jual seperti kayak bakwan Malang ini udah berapa lama, Bu? Udah 2 tahun ya. 2 tahun itu udah di Taman Mangrove sini? Di sini udah setahun. Di sini setahun. Sebelumnya di? Kita event aja, ada bazar. Oh iya benar. Oke. Karena ini kan dia bisa pindah-pindah pakai food truck gitu. Selain makanan berkuah, food truck ini juga menyediakan batagor ala Bandung dengan isian bakso, tahu goreng, dan pangsit yang dipotong kecil-kecil serta disiram sama bumbu kacang. Aduh, komplit deh nih ya. Yang goreng ada, yang kuah juga ada, mantul. Alhamdulillah akhirnya makanan saya sudah jadi semuanya. Di sini ada sosis telur, batagor, bakso gepeng, dan let's say bakso Malang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Podis makan ya, makan. Baksonya dagingnya berasa banget tuh. Coba lihat kuahnya. Kuahnya juga enak. Gurih pedas gitu. Di bakso Malang itu yang paling enak yang saya suka adalah selalu pangsit goreng sama bakso gorengnya. Karena bikin baksonya agak crunchy gitu. Kalau bakso biasa kan lembut aja, kalau ini agak crunchy. Ciri khas dari bakwan Malang ya di isian gorengan yang crunchy ya foodies, kemudian berpadu sama kuah gurihnya yang memiliki cita rasa bawang yang gurih. Waduh, bikin makanan ini selalu berasa segar. Enak banget foodies. Apalagi kalau suasana kayak gini, kita di tempat wisata alam, apalagi habis jalan-jalan, terus kita makan itu selalu enak. Kalau kita lagi lapar banget, itu rasa makanan jadi 100% enak banget. Kapan lagi makan street food begini tapi foodies dikelilingi sama suasana taman mangrove yang adem banget. Perut kenyang, hati pun senang. Atau lupa deh tuh kalau lagi di Jakarta kita. Nah ini dia. Kalau bakso gepeng itu sebenarnya sama sih seperti bakso biasa. Cuman ini baksonya dibikin gepeng-gepeng begini, jadi lebih tipis. Makan. Enak ya. Gampang banget, teksturnya tuh gampang banget diingunnya. Nggak begitu rasa kebanyakan tepung juga. Kayak yang tadi tuh agak daging-daging. Ibunya bikin nggak begitu pelit juga berarti. Kalau dibandingin dengan bakso bulat biasa, tekstur bakso gepeng memang jauh lebih lembut. Soalnya biar adonannya bisa dibentuk pipi kayak gini nih. Eits, tapi nggak cuma terasa tepung ala-ala loh ya. Dagingnya itu juga masih kerasa lazis banget. Biasanya aku selalu salah nyebut nih. Kalau batagor bilang karedok, kalau karedok bilang batagor. Selalu aja makan. Nggak jadi. Makan lagi. Bakso gorengnya enak. Kalau tadi kan dikasih kuah, rasa crunchy-nya agak hilang di sini. Kalau di sini crunchy-nya berasa banget bakso gorengnya. Dan aku suka dari sini bumbu kacangnya enak. Bumbu kacangnya berasa, ada pedas-pedasnya. Ini kayak bumbu kacang yang di Surabaya yang terkenal gitu.
enak nih. Pokoknya foodies, kalau kulineran di sini perut bakal dimanjain banget deh. Apalagi kalau sambil liburan di taman mangrove yang seru bingit, ya kan? Bikin liburan lebaranmu makin komplit deh tuh. Oh iya foodies, untuk tiketnya mulai dari 15.000 aja. Dan harga kulinernya berkisar seharga 30.000 doang. Receh kan? Alhamdulillah ya. Libur lebaran kita nggak sia-sia. Jalan-jalan, menikmati suasana yang alam, enak. Habis itu capek-capek kita makan yang enak-enak juga, yang receh-receh. Ini dia foodies, makan receh, menu receh. Tapi, ada tapinya. Rasanya nggak pernah receh. Makan receh. Si manis yang satu ini asalnya dari Pontianak nih foodies. Tuh warna merah mudanya itu, wih menggoda banget ya. Ini cuma air putih doang, kurang nggak sih foodies? Nggak bisa nih. Baru aja ngomong nih foodies, langsung muncul nih macem-macem es. Ini kalau kita lihat nih, ini es Nona khas Pontianak. Ini kalau sekilas sih kayaknya mirip-mirip ya foodies. Tapi ini aku bakal nyobain dan kira-kira kita bakal tahu nih variannya apa aja. Yaudah langsung kita cobain ya foodies ya. Di kedai es Nona Tendaan ini tersedia 4 varian rasa nih foodies. Mulai dari original dengan ciri khas warna esnya yang merah muda, salju dengan warna putih dari susu, coklat, dan durian juga ada loh. Duh jadi gak sabar ya pengen cobain semua. Aduh, kena kayak gini nih. Manis, seger, habis itu ada kayak aroma-aroma dari kayak semacam frambos. Itu yang di dalam mulut, wangi banget ini foodies. Terus nih ya, kalau isian es Pontianak, ciri khasnya tuh ada di kacang merahnya ini nih. Ini cuma bisa ditemuin di es khas Pontianak. Selain kacang merah, ada tape, terus ada jelinya, nata de coco, sama cincau. Ini kalau aku makan ya, biasanya harus diaduk dulu biar rata foodies. Yang namanya es Nona nggak boleh ketinggalan nih si kacang merahnya ini nih foodies. Ditambah lagi dengan tekstur kenyal dari beragam jelinya, aduh makin endes. Kacang merah sih emang sering banget ditemui pada dessert khas Taiwan ya. Makanya nggak heran kalau es Nona juga terdiri dari kacang merah karena akulturasi budaya Tionghoa yang kuat di Pontianak. Sekarang kita lanjut foodies, lanjut icip-icip yang ini. Kelihatan tuh ya. Ini esnya coklat karena memang varian coklat tuh. Lihat tuh foodies. Teksturnya masih kayak kental-kental gitu, jadi tipikalnya bukan yang es encer. Nih tuh, jadi kayak semi-semi creamy gitu foodies. Selain varian original, es Nona coklat ini juga nggak ngecewain kok foodies. Bukan coklat kental manis kaleng-kaleng ya, tapi di sini coklatnya menggunakan dark coklat loh. Wow, TOP abis nih. Yang coklat deh kita coba. Nih, yang terakhir nih kira-kira apa ya foodies ya? Tuh. Dari warnanya dibanding sama yang salju ini, kalau yang ini lebih kuning. Ini sih aku tahu nih. Duren foodies. Durennya tuh bukan yang kayak duren ala-ala. Durennya beneran duren yang rasanya tuh kayak lebih premium gitu loh foodies. Dari aroma, rasanya di dalam mulut nendang banget durennya. Udah gitu dipaduin sama manis dan segernya. Enak yang durennya ini foodies. Buat para pecinta durian, dijamin bakal dimanjain banget sama menu yang satu ini. Gak perlu nungguin musim durian tuh foodies, soalnya varian ini selalu ready loh, asik. Aku udah cobain empat-empatnya nih es Nona, mulai dari yang original, salju, coklat, sama durian. Semuanya nggak ada yang fail, semuanya enak semua. Bingung nggak sih? Kalau aku sih bingung, ini bisa seenak kayak gini tuh gimana cara bikinnya? Langsung aja kita samperin ke Mbak yang depan yuk, kita tanya-tanya sambil ikut bikin. Wah mantep tuh, hitung-hitung belajar caranya ya. Siapa tahu bisa bikin sendiri di rumah. Nggak perlu jauh-jauh ke Pontianak kan kita foodies. Nah foodies, ini nih aku nyobain es Nonanya dari Es Nona 88 Pontianak ya Ci ya. Nah ini Cicinya yang bikin tadi. Iya.
Kan tadi aku nyobain tuh rasanya emang otentik banget. Emang Cici asli Pontianak? Iya. Pantes aja rasanya otentik, yang bikin mah asli Pontianak punya ini foodies. Udah berjualan selama hampir 4 tahun dan kebuktikan kalau es nona ini emang banyak banget digemari. Kalau tadi kan aku nyobain tuh enak banget. Boleh nggak aku ikut bikinnya? Boleh. Boleh. Nah, pertama gimana nih kalau aku mau bikin yang original? Beda kayak es campur yang dibuat dari serutan es batu, es nona berasal dari sirup, coklat, durian, dan susu foodies yang sudah dibukukan sebelumnya. Es-es inilah yang bakal diserut dan diberi tambahan topping. Gitu tuh. Berarti kita Nah, kasih coba. topping-toppingnya ya. Ini pertama kita kasih cincau nih foodies. Biar makin endul, es nona ini dilengkapi beragam topping nih foodies, mulai dari cincau, nata de coco, jelly, dan tape. Dan tentunya yang paling wajib, si kacang merahnya ya. Kacang merahnya nih foodies. Ini kacang merahnya diapain dulu sih, Ci? Direndam semalaman, Heeh. baru direbus. Itu nanti udah kering, Heeh. ditiriskan dulu, keringin dulu, nanti baru pakai gula. Oh. Gula pasir, baru dikeringin. Panjang nih. Waduh, walaupun terkesan simple foodies, ternyata buat nyiapin topping kacang merah ini juga perlu proses yang panjang loh. Wah, kalau gini sih, mending terima beres aja kita, ya nggak sih? Selain rasanya terjamin, soal harga mah tenang, nggak perlu panik kok. Seporsi es nona ini dihargai mulai dari 15.000 sampai 20.000 aja. Nah, foodies, ini udah jadi ya, Ci. Yang ini varian original, kalau yang ini yang salju. Oke, buat foodies yang penasaran pengen nyobain kayak apa sih enaknya es nona, langsung datang aja ke Es Nona 88 khas Pontianak. Makan receh, Menu receh, tapi rasanya rasanya nggak recehan. Foodies, tebak yuk, makanan apa yang ciri-cirinya nih berkuah hangat, warnanya menggiurkan, isinya protein yang gurih, terus nggak bikin kolesterol naik? Apa yo? Bingung ya? Nih buat penggemar soto, ada kuliner receh dari Kalideres Jakarta Barat yang unik dan beda dari biasanya. Namanya soto Betawi vegetarian. Wow, emang bisa ya? Amazing! Halo foodies. Nah, sekarang saya mau makan salah satu menu yang mungkin banyak tersedia di mana-mana, di Jakarta apalagi, yaitu soto Betawi. Tapi pada umumnya, soto Betawi itu kan pakai daging sapi dengan kuah santan atau susu ya. Tapi ini ada yang sedikit berbeda, soto Betawinya yaitu vegetarian. Nah, penasaran kan? Kayak gimana sih soto Betawi vegetarian? Langsung aja kita masuk. Foodies, menurut empunya kedai makan ini, Ci Ernest, soto Betawinya nggak cuma buat orang vegetarian aja. Buat para vegan yang sama sekali nggak makan telur dan susu juga bisa banget. Wih, TOP nggak sih tuh foodies? Soto Betawi nggak pakai daging, nggak pakai telur, nggak pakai susu juga, tapi tetap lazis. Buktinya menu ini udah ada sejak 10 tahun yang lalu. Wah, must try banget nih. Nah, ini pertanyaan sejuta umat mungkin. Kenapa namanya Kim's? Kim's itu sebenarnya kalau bahasa untuk bahasa Mandarinnya sendiri atau bahasa Kalimantan itu Kim's itu maksudnya emas. Oh, emas. Oh, Supaya gold ya. bersinar, Bersinar ya. Oh, glowing. Glowing ya, glowing. By the way, pasti pada kepo kan, kenapa sih harus bikin soto Betawi yang vegetarian gitu? Nah, ternyata karena orang tua pemilik kedai Kim's ini merupakan vegetarian. Cuma sulit tuh mencari soto untuk pelaku vegetarian. Jadi ya udah deh, akhirnya bikin sendiri. Ya ampun foodies, berbakti banget ya sama orang tua. Keren. Soto Betawi vegetarian bukan berarti isiannya polosan doang loh ya. Ada kentang goreng dan tetap ada dagingnya kok, tapi daging palsu. Bukan palsu yang serem gitu kok, tapi daging khusus vegetarian yang dibuat dari jamur foodies. Ada juga kikil vegan nih, bikinnya dari kedelai. Pujitnya sih sama, tapi rasanya sama juga nggak ya? Penasaran kan? Oh iya, pelengkapnya juga pakai seledri, tomat, sama bawang goreng. Ini bukan sembarang bawang goreng ya foodies, ini bawang goreng yang dibuat dari kol goreng yang diiris tipis. Karena ternyata segala jenis bawang-bawangan juga termasuk pantangan bagi kaum vegetarian. Nah, sebelum disiram kuah, jangan lupa empingnya dimasukin. Ini kuahnya spesial juga loh foodies, bukan dari santan ataupun susu, melainkan susu kacang kedelai yang dicampur dengan rempah-rempah khas soto Betawi. Menarik banget ya, aromanya doang udah bikin perut bernyanyi nih. Beuh.
Selain sobet atau soto Betawi, di sini juga ada somai dan menu mie khas Medan. Pastinya vegetarian juga ya. Ciri khas sajian mie ini adalah ukuran mie-nya yang besar. Kita rebus dulu ya foodies, sekalian dengan toge secukupnya. Rebus kurang lebih selama 3 menit sampai al dente. Nah, udah 3 menit nih, langsung kita angkat dan tuang ke dalam piring. Untuk bahan tambahannya ada kentang, tahu, seledri, bawang goreng vegan, dan terakhir garingannya. Emping nih buat menambah tekstur dan rasa, jangan sampai lupa ya foodies. Emping tuh udah pasti lazis. Nah, dalam mie ini garingannya yang bikin spesial nih foodies, terbuat dari kedelai yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Kuahnya juga sangat kental, terbuat dari rempah-rempah pilihan tanpa campuran bawang-bawangan pastinya. Wih, semua menu yang dipesan udah siap semua nih. Kita makan yuk, let's go! Foodies, nih udah tersaji semua. Ngiler nggak? Ngiler nggak? Pasti ngiler dong. Tapi sebelum makan, kita semprot dulu ya. Pakai hand sanitizer. Ini saya penasaran banget sama soto Betawinya. Foodies, ini aroma rempahnya itu berasa banget ini. Sekarang kita harus coba dulu kuahnya, karena kuah adalah kunci. Beneran loh ini, nggak pakai santan, gurih tapi beda dengan santan gurihnya, lain. Ini enak banget. Terus rempahnya itu berasa banget, banyak nih pasti rempahnya dan langsung ke perut tuh langsung hangat di sini. Widih, ini cakep banget sih. Dari kuahnya aja udah cakep banget ini. Nah, kalau kuahnya emang mirip banget sama soto Betawi normal, penuh rempah, creamy, dan super gurih. Tapi gimana dengan isiannya nih? Ini dia yang harus dibuktiin. Dagingnya ya. Ini dia nih. Daging pura-pura. Lembut banget ini dagingnya. Malah kalau saya nggak dikasih tahu ini jamur, saya anggapnya ini daging. Sekarang saya mau coba kikilnya. Ini. Kikil pura-pura juga. Mirip banget. Asli. Mirip banget foodies. Ini terbuatnya dari kedelai. Pakai daging. Pakai kikilnya. Kita coba. Kacau. Beneran enak foodies. Makanan vegetarian, saya mau bilang enak. Ini enak. Dan saya baru dapat info ternyata semua olahan di sini tanpa bawang. Apapun jenis bawangnya. Wih, aku bisa begini. Hebat sih. Biar segar, pakaiin jeruk. Makin sempurna. Sensasi pedasnya dapat, segar dari jeruknya juga dapat nih. Wah, mantap banget ini. Rasanya nggak main-main loh foodies, walaupun di custom ala vegetarian bisa banget bersaing dengan sebet pada umumnya. Boleh banget loh dicobain yang mau menikmati soto Betawi dengan sensasi yang beda. Oke, sekarang kita cobain mie-nya ya. Begitu masuk mulut tuh, kayu manisnya itu langsung nendang. Jadi rasa kuahnya itu aromanya kayu manis, manis dan gurih. Ini dia garingannya nih. Cobanya. Gurih, ada aroma kacang, ada kacang kedelainya, dan jamur. Ini enak sih. Wah, nggak nyesel emang. Bawang gorengnya ini dari kol. Masih bisa gurih, ajaib emang. Sempurna mie-nya, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, jadi al dente. Manisnya dapat, gurihnya dapat, asinnya juga dapat. Enak sih, enak nih. Selain soto Betawinya, mie-nya juga wajib deh, harus dicoba nih.
Rasa kuahnya yang harusnya pakai kaldu udang diganti dengan aroma kayu manis yang mendominasi. Ini beneran menggelitik indera perasa banget loh dan gak bikin enak meski kuahnya kental. Nah, ada menu terakhir nih, somai foodies. Siomay itu padat, dalamnya itu padat. Terus banyak tekstur yang main di dalam siomaynya. Jadi ada krenyes-krenyesnya juga. Ini wajib dicoba juga. Salah satu menu andalan di sini juga nih. Wajib kalian coba. Untuk satu porsi soto Betawi dan eminya sama-sama seharga 25.000 foodies. Nah, untuk somai seporsi ini seharga 20.000 aja. Receh banget dong buat sajian istimewa dengan rasa kayak begini. Udah gitu sehat lagi ya foodies. Menu receh, harga receh, tapi rasa enggak recehan dong.